warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tiara SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Betty Septia Putri dengan NIM 2202103011115. Di sini saya akan menjelaskan materi landasan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian landasan pendidikan. Landasan pendidikan merupakan sebuah fondasi atau tempat berpijak untuk memperkuat serta memperkokoh pendidikan dalam upaya untuk menghadapi problema pendidikan yang sangat rentan terjadi. Dunia pendidikan yang semakin maju, terutama di zaman era globalisasi yang serba canggih, di mana tentunya hal ini diperlukan landasan pendidikan yang kokoh, yang tidak keluar dari tanah pendidikan, yang mengedepankan pendidikan yang cerdas, berbudaya, serta mengedepankan akhlakul karimah. Jika merujuk pada pengertian landasan pendidikan di atas, maka dapat gambaran yang makna landasan pendidikan itu merupakan fondasi atau pijakan tentang pengetahuan dan nilai-nilai untuk pengembangan tujuan pendidikan. Perkembangan pendidikan saat ini sangatlah maju. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam pendidikan, berbagai potensi dalam dunia yang bersifat negatif, hal ini menjadikan pendidikan sangat diperlukan sebuah landasan atau fondasi yang kuat untuk menopang potensi-potensi yang akan muncul dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah fungsi dan tujuan pendidikan. Fungsi pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian, serta peradaban yang bermartabat dalam hidup atau kehidupan. Memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai norma yang dijadikan landasannya. Sedangkan tujuan pendidikan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Yang pertama adalah Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang kini menjadi semboyan Dignas pada awalnya merupakan salah satu dari asas 1922, yakni 7 buah asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa didirikan 3 Juli 1922. Asas atau semboyan ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara dan mendapat dukungan dari positif dari Dr. Andes RMP Sosrokartono dengan menambahkan 2 semboyan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo dan Ing Madya Mangunkarsa. Ketiga semboyan ini telah menyatu menjadi satu kesatuan asas. Asas Tuturi Handayani merupakan inti dari asas 1922 yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya dengan mengingat tertibnya persatuan dalam peri kehidupan. Dan yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat, istilah belajar sepanjang hayat erat kaitannya dengan istilah pendidikan seumur hidup. UNESCO Institute for Education merupakan suatu definisi kerja, yakni pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarah kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu, meningkatkan kemampuan dan motivasi. Yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas Tuturi Handayani dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis landasan pendidikan.
Jenis-jenis landasan pendidikan ada 6. Yang pertama, landasan religius pendidikan. Landasan religius pendidikan, menurut Rosmita Sari Siregar, landasan religius pendidikan pembangunan ilmu pengetahuan yang menguatkan keberagaman, keyakinan, atau keimanan peserta didik sehingga tujuan pendidikan untuk membangun manusia yang beriman dan bertawakal serta kepribadian luhur dapat dicapai dengan optimal. Pada konteks ini bergantung pada keimanan dan keyakinan peserta didik masing-masing. Jadi setiap peserta didik itu berbeda-beda. Yang kedua adalah landasan filosofis pendidikan. Menurut Muhammad Hasan dan kawan-kawan, landasan filosofis pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam pendidikan. Ada beberapa aliran filsafat, antara lain idealisme, realisme, dan praktisme. Idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling benar adalah ide-ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Realisme adalah pendapat atau pandangan bahwa semua benda yang tampak itu adalah nyata, real, bukan hanya bayangan. Pragmatisme adalah pendidikan yang mengajarkan bahwa yang benar itu adalah segala sesuatu yang terbukti dengan melihat akibat atau manfaat yang khasnya secara praktis. Yang ketiga adalah landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan menurut Pidarta dalam Komang Teguh Hendra Putra, secara etimologis, sosiologi pendidikan berarti dari kata sosiologi dan pendidikan. Sosiologi berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yakni kata socius dan logos. Socius yang berarti kawan, berkawan ataupun bermasyarakat, sedangkan logos berarti ilmu atau juga bisa berbicara tentang sesuatu. Dengan demikian, secara harfiah istilah sosiologi dapat diartikan ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dalam kelompok-kelompok dan struktur sosial. Yang keempat adalah landasan yuridis hukum pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan adalah merupakan landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan dan permusyawarahan. Yang kelima adalah landasan kultural pendidikan. Landasan kultural pendidikan lebih menekankan kepada kultur atau budaya. Di Indonesia berbagai macam budaya dan suku yang disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Vina Serevina menjelaskan kebudayaan terkait dengan ciri manusia sendiri sebagai makhluk yang belum selesai dan harus berkembang, sehingga kebudayaan juga terkait dengan usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang asasi. Yang pertama, kebudayaan dapat dipahami sebagai strategi manusia dalam menghadapi lingkungan. Yang kedua, kebudayaan merupakan suatu sistem yang terkait dengan sistem sosial. 6. Landasan psikologis pendidikan. Landasan psikologis pendidikan merupakan perkembangan atau peralihan tingkah laku seseorang mulai dari proses konsepsi dalam kandungan sampai dengan ia meninggal dunia. Dengan adanya landasan psikologis pendidikan ini, diharapkan kepada manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan memahami berbagai sifat kepribadian manusia yang memiliki berbagai macam keunikan antara satu manusia dan manusia lainnya. Vina Serevina menjelaskan tugas utama pendidikan adalah memberikan bimbingan agar pertumbuhan anak dapat berlangsung secara wajar dan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengetahuan tentang hukum-hukum dasar perkembangan kejiwaan manusia agar tindakan pendidikan yang dilaksanakan berhasil guna berdaya guna. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.